Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Dan hari ini aku akan tunjukin akuarium-akuarium aku yang aku punya. Dan ini tuh untuk juga menunjukkan ikan-ikan apa yang ada di akuarium aku, sistem filter apa yang aku pakai, dan tanaman-tanaman lain juga yang ada di akuarium aku. Untuk kalian yang udah mengikuti akun aku di Instagram, pasti kalian udah tahu kalau aku punya beberapa akuarium. Dan untuk video kali ini, karena untuk klarifikasi juga ya, aku punya akuarium itu dua itu ada di Singapura karena aku kerja di sana. Dan di Indonesia ini aku sekarang lagi WFH atau work from home dari Bandung, dari kampung halaman aku. Dan di sini aku juga punya dua akuarium juga. Dan aku hari ini akan tunjukin dua akuarium yang aku punya di sini, termasuk dengan ikan yang ada di sini juga. Jadi tonton terus. Pertama, kalau mulai dari ukurannya ya, jadi akuarium ini itu ukurannya 160 cm panjangnya dan lebarnya 60 cm, tingginya juga sekitar 60-70 cm. Jadi kira-kira itu tuh 580 liter kurang lebih. Dan di akuarium ini juga itu adalah sistem yang low tech atau tanpa CO2. Jadi tanaman-tanaman yang aku punya di sini adalah tanaman-tanaman yang simple, yang gampang banget untuk diurus, yang low maintenance. Dan untuk ikan-ikannya, ini tuh beberapa ikan yang pasti kalian udah lihat di video-video aku sebelumnya atau di Instagram juga. Centerpiece-nya itu adalah ikan manfish atau angelfish ya, ada 6 biji, 6 ekor maksudnya. Dan juga ada satu ekor ikan diskus. Dan aku juga bakal jelasin nanti kenapa aku cuma punya satu ekor. Dan ada juga berbagai ikan lainnya juga di sini. Dan aku juga akan tunjukin tanaman-tanaman dan sistem filternya juga. Jadi ini akuarium aku dari jauhnya, full tank view-nya ya ini. Jadi ini sekarang sebenarnya udah jam 7 malam. Biasanya jam 7 malam udah mati lampunya. Tapi gara-gara hari ini aku mau video, jadi aku nyalain. Sebenarnya ikan-ikannya juga ini belum aku kasih makan siang-siang sengaja supaya mereka kelihatannya lebih aktif sekarang. Jadi kita mulai dari kiri ke kanan aja ya. Jadi dari kiri, sebenarnya ini pas banget lagi ya, ada ikan diskus aku. Jadi ini ada ikan diskus aku, kita namain dia Sanbo. Sebenarnya ini salah satu ikan yang paling mahal yang pernah aku beli sih, seumur-umur. Jadi si ini dinamainya Sanbo. Dia itu red pigeon tipenya. Jadi dari kiri ke kanan kita bisa lihat di sini itu di belah kiri sini aku punya beberapa tanaman cryptocorin. Dan aku ada timun di sini yang kemarin aku kasih dan udah habis. Ini tuh lebih ke untuk ikan botia dan ikan pandagara aku. Nah ini ikan botia aku. Ikan botia ini sebenarnya udah umurnya sekitar 8 tahun atau 9 tahun. Udah dari dulu banget ini. Dari akuarium aku masih kecil dan sekarang dipindah ke akuarium besar. Dan tadi di belah sini itu biasanya ada raminos atau red nose. Ada 11 ekor. Dan kita lihat juga di sini ada ikan scissor tail rasbora atau ikan serigunting ya namanya. Dan untuk salah satu ikan yang dominan juga itu adalah ikan Bosmani rainbow aku. Aku punya 2 jantan dan 2 betina. Dan lihatin tuh, warnanya mantep banget. Kuningnya bagus banget. Dan ini yang satunya lagi juga. Dan di sana di belakang juga untuk bagian atas kita punya ikan rasbora, Harlequin rasbora. Ada 8 ekor. Dan kalian udah lihat tadi ya, itu ada ikan cupang aku juga. Ikan cupang betina. Jadi sebenarnya backstory-nya itu ikan ini adalah ikan rescue. Jadi ikan botia betina ini sebenarnya udah dalam keadaan yang sangat buruk waktu aku belinya. Jadi itu tuh lebih ke itu ya, coba-coba. Aku waktu itu mau beli ikan botia itu karena aku pikir siapa tahu aku bisa selamatin ikan itu. Dan secara ajaibnya ikannya sehat lagi dan aku taruh di akuarium ini. Dan ya, dia sejauh ini oke-oke aja sih, udah 7 bulan di sini.
dan dia makan nggak oke, dan juga nggak ada yang gangguin dia, dan dia juga gak ganggu ikan lain. Ikan diskus itu sebenarnya memang sebagusnya dipelihara berkelompok ya. Jadi aku udah ada rencana untuk menambah ikan diskus ini ditambah 3 atau 4 ekor lagi. Tapi karena ada pandemi waktu itu jadi aku nggak sempet beli temen-temennya dia. Dan karena itu jadinya tinggal sendirian di sini selama udah berapa lama lah ya? 5 bulan lebih kayaknya lebih. Dari Maret sampai sekarang udah 6 bulan. Dan dia so far oke-oke aja sih. Terus jadi aku juga baca forum-forum juga yang bilang memang ikan diskus kebanyakan ya jangan dipelihara sendiri, cuman ada juga beberapa fish keeper lain, contohnya seperti akuarium co-op yang juga pernah bilang kalau ikan diskus juga sebenarnya bisa aja dipelihara sendiri, sama seperti bagaimana kita memelihara anjing sendiri, meskipun anjing itu adalah hewan yang sebetulnya harus dipelihara berkelompok gitu. Jadi so far dia oke sih, dia makannya bagus dan dia nggak dibully orang lain, dan dia malah yang ngebully ikan angelfish aku. Jadi aku kayaknya nggak bakal beli tambahin lagi, lebih karena aku gak mau tambah bioload lagi di akuarium ini karena aku juga akan ke Singapura ya. Jadi aku takut nanti kalau misalnya aku balik ke Singapura terus nggak bisa balik kan gara-gara COVID ini kan. Kalau misalnya nggak ada COVID sih mungkin aku bisa balik ya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali mungkin untuk maintenance. Tapi gara-gara COVID jadi aku pikir ya udahlah ya satu dulu. Nanti lagi deh kalau misalnya memang waktunya tepat aku mungkin bakal tambahin temen buat dia. Oke, lanjut lagi ke ikan yang tadi itu ini ikan boti aku, dia udah gendut banget. Dan yang paling sering ditanyain orang itu adalah ikan manfish aku. Jadi ikan manfish aku ini adalah ikan manfish tricolor. Yang ini ya tricolornya ada 4 sebenarnya, 1, 2, dan di belah kanan sana ada 2 lagi, 3, 4, dan ada manfish yang zebra juga. Ini 2 ekor. Jadi yang lucu dari ikan manfish aku itu adalah ikan manfish aku ada pas pertama kali aku belinya cuman 4 ekor doang, 1, 2, 3, dan 4. Dan ternyata ikan yang ini doang yang jantan. Jadi gara-gara itu yang cewek-ceweknya ini nih 1, 2, dan 3 mereka selalu berantem terus. Memang berantemnya nggak parah sih, cuman ya nggak sampai kayak meninggal atau gimana, soalnya kan akuarium aku besar jadinya mereka juga bisa punya teritori sendiri. Cuman ya itulah, ini orang nih udah yang jantan aku ini udah bertelur berkali-kali sama ikan manfish betina yang lain, jadi dia udah kayak poligami gitu. Jadi kalau ada yang bilang kalau ikan manfish itu apa namanya, kalau ada yang bilang kalau ikan manfish itu setia dengan pasangannya, itu tuh nggak bener. Dan abis itu aku beli lagi ikan yang ini, dan yang ini tricolor ini 2 biji, dan kayaknya yang ini betina, aku belum tahu ya, tapi yang ini juga kayaknya jantan. Jadi yang ikan kecil ini, yang jantan ini udah lebih dominan daripada ikan aku yang tua ini, yang lebih besar. Dia jadi udah teritorinya dia tuh kayak di tengah ini, dan ikan aku yang jantan ini teritorinya di belah kanan. Dan lanjut lagi ke ikan pembersih lumut ya, kayak ini sekarang kita ada ikan Siamese alligator. Aku punya 3 di sini, 1, 2, 3. Mereka berkelompok dan bersih-bersih terus. Seneng lihatnya mereka. Dan ada juga ikan panda garaku. Ini kelihatannya kalau misalnya dilihat dari pas mereka nempel ke kaca,
dan ini kelihatannya kalau mereka dari atas. Jadi motifnya tuh unik ya. Ini maaf ada lumut jadi nggak terlalu jelas, tapi warnanya tuh ada coklat dan kuning emas gitu. Ikan lain juga yang ada di tengah itu adalah ikan. Oke, di atas ada zebra. Jadi aku pas beli ikan-ikan juga aku selalu pikirin tentang apa ya namanya, ikan mana yang akan tinggal di atas, di tengah, dan di bawah. Jadi di atas itu ada Harlequin Rasbora sama ikan zebra aku. Dan di tengah ini ada tambahan lagi juga, ada ikan cherrybug. Jadi cherrybug yang jantan ini aku punya sekitar 4 di sini. Dan ada juga di sini ikan ini namanya aduh mana kabur. Nah ini. Dijualnya dengan nama Red Bunny ya. Kalau nama tetranya aku kurang inget, lupa sekarang. Oke, all of that aside, aku bakal ngomongin tentang tanaman ya. Jadi ini ada cryptocorin, tanaman yang low light dan nggak usah pakai CO2 juga. Di belakang sana ada Vallisneria dan beberapa stem plant. Dan ini substrate-nya sebenarnya aku cuman pakai itu doang, pasir malang, karena aku nggak mau high maintenance ya. Dan untuk tanaman-tanaman yang lebih membutuhkan substrate yang bagus, aku pakai pot. Kalau kalian lihat ini di belakang sini ada pot-pot 2 biji, dan aku taruh Tiger Lotus aku, dan juga aku taruh Vallisneria yang gigantea, yang gede ini. Sampai daunnya udah panjang banget. Ini baru aku tanam kayak sebulan yang lalu, tapi sekarang udah bagus banget. Untuk tanaman yang di atas pohon, aku ada banyak itu Java Fern yang trident ya. Ini lihat, mereka habis melting tuh udah jadinya warna hijau bagus gini. Dan ada juga Bulbitis. Ini juga ada Bulbitis di sini. Bulbitis aku juga ada beberapa di sini. Dan itu aja sih sebenarnya yang di atas kayu. Dan aku lagi nanam ini nih Red Tiger Lotus juga di sini. Jadi aku pengen tambahin merah di sini asalnya. Terus dari gitu asalnya aku mau taruh di bawah supaya Red Tiger Lotus yang udah besar nanti bisa nyampe atas gitu. Cuman aku lagi taruh di atas kayu dulu sekarang karena mereka butuh lebih banyak cahaya ya. Jadi kita lihat juga nanti apakah kita bakal pindahin atau enggak. Jadi di bagian tengahnya itu aku ada kayak structure kayak kayu gitu, kayak jembatan. Dan di belah kanan kita lihat ini adalah teritorinya ikan manfish aku ini. Dan dia itu sebenarnya lagi berpasangan sama yang itu, tapi dia suka ganti-ganti juga. Dan di belah kanan itu sebenarnya nggak ada apa-apa juga sih, cuman ada kayak beberapa pohon low light juga kayak Java Fern aku sama Bulbitis. Terus udah gitu di sini juga ada floating plant. Ini aku tambahin cuma satu, aku cuma beli satu, asalnya cuma beli ini doang. Tapi berkembang biaknya cepet banget. Ini untuk ngatur nitrat di akuarium aku. Kalau kalian lihat dari atas, airnya jernih ya. Bisa lihat dari atas ke bawah gitu. Oke guys, jadi itu tadi kurang lebih akuarium aku yang ada di sini, dan aku bakal tunjukin juga feeding video. Aku bakal kasih makan ikan-ikan ini, dan juga habis itu aku bakal tunjukin juga makanan apa yang aku pakai untuk ngasih makan ikan aku sehari-harinya.
akuarium kedua aku yang ada di Bandung juga. Dan ini isinya tuh adalah cuman ikan manfish aku ini satu. Jadi ikan manfish ini sebetulnya dia asalnya kurus banget, dan dia pas lagi karantina dia kena fin rot, terus kena kepalanya gitu, mouth rot. Jadi gara-gara itu dia mulutnya atasnya hilang, jadi cuma ada bawahnya, jadi dia susah makan. Jadi waktu di akuarium besar dia pernah hidup beberapa bulan, tapi jadi kurus banget, terus jadinya aku pindahin ke sini. Terus dia hidup bareng sama ikan cupang jantan aku. BTW sorry ya, ini sedikit kotor juga belakangnya, karena aku lagi eksperimen pakai keong turbo untuk bersihin lumut. Nanti kalian juga bisa lihat videonya deh kalau aku udah upload. Tapi ya intinya gara-gara mulut dia seperti itu, dia itu nggak bisa gigit. Jadi dia meskipun dia ngejar-ngejar ikan cupang aku, ikan cupang aku sebenarnya nggak pernah luka sih. Siripnya dia masih full, dan malah aku sebenarnya ngerasa bagus juga ikan manfish aku yang lebih dominan dibanding ikan cupang aku, karena kalau ikan cupang dominan, yang ada kayaknya dianya bakal digigit pasti sama ikan cupang. Dan di akuarium ini juga sama low tech juga ya. Kalau kalian lihat ini aku ada beberapa masalah algae. Ini tuh gara-gara kemarin aku kasih pupuk kebanyakan terus jadi tiba-tiba meledak gitu algae-nya atau lumutnya. Dan di sini ada berbagai jenis Corydoras. Jadi fokusnya akuarium ini tuh lebih ke Corydoras dan juga lebih ke untuk ikan manfish aku aja sih ini. Soalnya kalau ikan ini digabung sama ikan yang lain, dia nggak bisa tarung. Contohnya dia kemarin pernah hidup bareng sama ikan manfish yang lain, terus dia dibully abis-abisan. Dan aku kasih fotonya dari sini nanti, foto dia sebelum dia dipisahin sendiri. Dan itu doang sih untuk akuarium kedua aku. Nanti aku juga bakal tunjukin video makannya. Dan akuarium ketiga ini gelap, tapi ini isinya tuh adalah anak-anak cupang aku. Jadi untuk kalian yang follow aku di Instagram, kalian pasti udah lihat di story aku kalau aku pernah coba breeding cupang, yang ini nih papahnya, dan yang mamahnya itu yang ada di akuarium besar. Dan berhasil guys, anak-anaknya udah lumayan besar sekarang. Cuman aku nggak bisa tunjukin aja ya sekarang gara-gara gelap dan aku nggak punya lampu di bawah. Tapi ya begitulah intinya. Supaya kalian lihat, dia itu nggak bisa gigit, dan dia tuh cuman bisa masukin makanan di atas mulutnya dia yang kosong itu. Nah, habis itu dia baru makan. Gara-gara itu dia cuman bisa makan flake. Kalau dikasih pelet dia nggak bisa masuk yang keras-keras gitu. Nah, aku kasih makan krill flake dari Tropical. Dia juga suka ini krill flake ini. Kalau ikan manfish biasa itu udah pasti dia digigit aja tuh makanan. Tapi gara-gara dia nggak ada mulutnya jadi kayak gitu tuh. Susah dia makan. Dan ikan cupang aku, biasanya dia bakal makan sisa-sisa makanan yang ada di bawah, atau biasanya aku juga kasih makan di pelet sendiri. Nah begitulah dia. Tuh bisanya makan yang begini nih. Nggak masuk juga loh. Halo, makan dong. Dia kadang-kadang kayak suka picky banget gitu. Nah, kalau kayak gitu dia mau. Ternyata nggak mau juga. Ini kayak fish with special needs.
Nah, itu dia 2 akuarium aku yang ada di Bandung, Indonesia. Nanti kalau aku udah balik ke Singapura, aku pasti tunjukin juga akuarium-akuarium aku yang ada di sana. Dan ya sebenarnya akuarium yang di sana juga udah beberapa lama ini yang ngurusinnya itu teman aku, teman serumah aku. Kebetulan dia juga lumayan suka ikan, tapi pastinya nanti kalau aku udah kesana aku bakal maintain lagi, aku bakal tunjukin lagi gimana akuariumnya aku sudah ditinggal berbulan-bulan. Tapi terima kasih banget udah nonton di video ini, dan semoga kalian suka. Please like, share, dan subscribe juga kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Dan juga aku bakal posting lagi banyak-banyak informasi lain tentang fish keeping atau pelihara ikan. Dan see you guys in the next video ya.